Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord Chapter 609. Kali ini Lusu akan sampai setelah beberapa bulan ia pun berkendara dengan karavannya bersama dengan Songbo dan Sun Zohyang beserta rombongan yang lain. Di sini nampak Lusu senang bersama dengan Xiaoyu dan Yixian. Akhirnya beberapa saat lagi ia kemudian akan sampai ke kota kerajaan dan menemukan tempat yang sangat megah. Lin Lusu pun mengatakan kepada Xiaoyu di dalam kereta, "Hei Xiaoyu, apa yang kau makan? Ayo coba, itu berikan ke saya." Ucap Lusu kepada Xiaoyu yang saat ini makan snack dan biskuit kelihatannya. Kemungkinan ini bukan sesuatu yang baik, Xiaoyu. Ayo kita bergegas untuk melihat situasi dan kondisi. Kita akan sampai di sana dengan begitu cepat. Lantas Xiaoyu pun mengatakan sesuatu, kamu ini menyebalkan, aku lagi enak-enak makan, apakah kau ingin mengajakku dengan segera? Ucap Xiaoyu kepada Lusu beberapa saat kemudian sambil makan sesuatu. Tapi nampaknya di sini Xiaoyu tidak ingin mengikuti Lusu, karena itu dia tidak ingin bersama dengan Lusu. Tapi Lusu meyakinkan di sini karena dia ingin melakukan hal yang sangat maksimal, yakni mendapatkan uang. Lusu pun berkata kepada Xiaoyu, Xiaoyu, kali ini kita akan ke kota kerajaan lebih dulu. Dan kita akan melihat-lihat situasi dan kondisinya, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun menimbali, apakah kau memaksa aku, Lusu? Ayo kalau begitu kita akan pergi ke sana. Lantas kemudian Lusu pun menarik tangan Xiaoyu dan mengajak adiknya untuk pergi keluar. Karena Lusu setelah mencapai peringkat pertama, dia bisa terbang dan melihat pemandangan dari atas sana. Beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun mengerutkan keningnya. Kau Lusu, ya udah, ayo kita pergi, ucap Lusu. Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Lantas ia pun bergegas untuk pergi meninggalkan kereta karavannya dan mendahului Sun Zohyang beserta rombongannya. Dengan secepat kilat, Lusu pun terbang. Bus. Di sini nampak di pegunungan Jianglu dan di istana. Nampak istana yang cukup megah dikibarkan di sana. Ujung satu dengan ujung yang lainnya tidak mampu untuk dilihat. Saking megahnya bangunan tersebut. Bangunan kerajaan di sini cukup megah. Itu adalah arsitektur yang sangat luar biasa. Pada Lusu membayangkan bahwa sebelumnya tidak terlalu megah atau mungkin megah, tapi bayangan ini lebih dari apa yang dibayangkan oleh Lusu. Di sini nampak Lusu bersama dengan Xiaoyu terbang di atas awan. Ia pun mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Xiaoyu, nampaknya itu adalah sesuatu yang sangat megah, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Lalu Xiaoyu pun turun dan mengetahui bahwasanya dinding sesuatunya terlihat aneh. Apa? Apakah itu sesuatu yang aneh? Ucap Lusu kepada Xiaoyu. Apakah itu pekerjaan yang sangat maksimal hingga seseorang harus menuliskan di papan iklan di gerbang tersebut? Ucap Lusu nampak tercengang. Ia pun mendarat bersama dengan Xiaoyu. Nampak di sini telah dipasang iklan-iklan di depan tembok dari pintu masuk kerajaan. Nampaknya di situ telah tertulis, "Selamat datang semua penghuni dan selamat datang dari Bandar Songke atau dari Dragon." Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Lusu dan Xiaoyu pun nampak kaget melihat papan iklan tersebut. Bagaimana bisa ada papan iklan di depan tembok dari kerajaan? Lusu nampak tercengang bersama dengan Xiaoyu. Apa yang dikatakan? Apakah ini memang benar-benar yang dimiliki oleh Jianlu atau di kota kerajaan? Ucap Lusu sambil mengerutkan matanya. Beberapa saat kemudian di sini Yixiang pun telah datang. Ia pun mengatakan sesuatu kepada bosnya. Jika ia mendapatkan informasi terbaru, bos, kau sudah di sini, ucapnya. Lusu dan Xiaoyu pun menatap. Di belakangnya sudah ada Yixian. Bos, aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Bahwasanya itu memang dibuat untuk papan iklan. Dan iklan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang mempunyai uang yang banyak.
terutama perusahaan-perusahaan besar, ucap Ye Xiang. Dan di sini nampaknya Lu Su kelihatan senang karena bisa jadi suatu saat di Nangeng atau di kota kerajaan dipasang iklan seperti yang ada di sini. Maka Nangeng akan memiliki uang yang cukup banyak di masa depan. Pikir Lu Su, nampaknya Xiao Yu tidak sependapat dengan Lu Su. Di sini Ye Xian pun lantas melaporkan sesuatu kepada Lu Su. Hei bos, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bahwasanya ini akan sangat bagus. Anda saat ini berada di peringkat pertama dan saya seharusnya berjudi dan memberikan uang saya ke sana, tapi itu tidak akan baik, ucap Ye Xian kepada Lu Su. Lu Su pun lantas berkata, oke baiklah, kalau begitu kau mencari informasi yang tepat agar aku bisa terus mengendalikan orang-orang lain, ucap Lu Su kepada Ye Xian. Tapi di sini Ye Xian kemudian menjelaskan bahwasannya papan iklan itu dibuat oleh Raja Dewa yang lama. Bos, sebetulnya ini papan iklan ini adalah dibuat oleh Raja Dewa yang lama untuk mereka yang ingin menyampaikan iklannya di dinding depan kerajaan ini dan semua orang bisa memakainya asalkan mereka mempunyai uang yang cukup banyak. Karena itu juga akan mempengaruhi sentimen orang-orang. Orang-orang lebih percaya bahwasanya ada iklan di depan sini dan mereka akan menganggap bahwasanya itu sangat menarik. Ucap Ye Xian kepada Lu Su. Lu Su pun nampaknya kaget. Apakah benar itu dibuat oleh Raja Dewa yang lama? Lu Su pun cukup bingung karena Raja Dewa yang lama juga cukup jenius. Xiao pun nampak berpikiran yang sama dengan Lu Su. Beberapa saat kemudian, rombongan dari Sun Zhuoyang pun telah hadir. Bersama dengan Song Bo dan yang lainnya, mereka pun bergegas untuk merapikan dan mengumpulkan barang-barangnya ke istana. Di sini mereka semua sudah tiba di Wangcheng, kota kerajaan yang dielulukan semua orang, dan Lu Su akan mengikuti pemilihan di Pondok Pedang yakni di Jianlu. Beberapa saat kemudian, Lu Su dan Xiao Yu pun melaporkan sesuatu kepada Sun Zhuoyang. Ia pun akan pergi terlebih dahulu untuk mengantarkan sesuatu dan ia akan mencari sesuatu yang berharga untuk Sun Zhuoyang dan yang lainnya. Dan jika nanti ketemu dengan Lu Su, ia akan melaporkannya kepada Sun Zhuoyang. Di sini Sun Zhuoyang pun nampak panik. Kenapa Lu Su tiba-tiba ingin pergi dengan Xiao Yu bersama Ye Xian? Lantas Mo Xiaoya pun berkata, kalau kau pergi siapa yang kemudian ingin menjaga orang yang lain di sini? Ucapnya. Sun Zhuoyang pun menimpali. Oke kalau begitu kalau kau ingin pergi silahkan kau bisa mencari sesuatu yang kau inginkan. Ucap dari Sun Zhuoyang. Sun Zhuoyang pun berpikiran aneh bahwasanya ia akan menemui Lu Su. Di sini dengan tenang Lu Su pun mohon pamit kepada yang lain. Aku akan pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Aku akan pergi, ucap Lu Su kepada Sun Zhuoyang dan rombongannya. Di sini Lu Su pun nampak arif dan bijaksana karena ia mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Zhuoyang. Sun Zhuoyang dengan baik hati. Ia pun mengatakan sesuatu. Oh iya, kalau begitu kau akan baik-baik saja, ucapnya. Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada Sun Zhuoyang bahwasanya jangan lupa membeli armor baju besi yang dipesan oleh Lu Su dan membayarkan uangnya kepada Lu Su suatu saat nanti. Oke, ucap Sun Zhuoyang dengan sangat tenang. Kalau gitu nanti akan saya carikan baju besi yang kau pesan beberapa hari yang lalu. Kemungkinan itu sangat mudah untuk dicari, ucap Sun Zhuoyang. Lu Su pun berkata, oke kalau begitu silahkan, aku akan pergi dulu, ucapnya. Beberapa saat kemudian Lu Su pun pergi meninggalkan Sun Zhuoyang. Tapi Sun Zhuoyang di sini berpikir bahwasannya
Ye Luyu akan pergi menemui Lu Su. Karena di sini identitas Lu Su belum tersampaikan. Dari hasil pengupingan sebelumnya, teman dari Mo Xiaoya telah menguping bahwasanya Ye Luyu akan menemui Lu Su dan kemudian akan menghasilkan uang bersama dan menerima kesepakatan. Di sini Sun Yang pun pikiran bahwasanya ia akan mengikuti Lu Su kemanapun ia dan Lu Su yang asli, yakni dari komandan tentara Wei dan akan menghajar mereka. Tapi di sini strategi Lu Su untuk mengajak Sun Yang dan yang lainnya pun akan berhasil. Lu Su pun dengan sigap meninggalkan Sun Yang. Oke, kalau begitu aku akan meninggalkannya. Meskipun aku tahu ia akan mengikutiku, kini saatnya untuk membalaskan dendam. Orang-orang di sini yang akan mengikuti pemilihan di Jianlu, mereka akan dihabisi oleh Sun Yang. Ucap Lu Su yang sangat yakin bahwasanya dia akan menemukan seseorang yang pas. Dan ia menempati peringkat pertama meskipun saat ini orang-orang menganggapnya level kedua. Nampak ketika Lu Su meninggalkan Sun Yang, nilai sentimen negatif pun muncul dari Sun Yang plus 2333. Nampak di sini Sun Yang membatu dan tidak bisa bergerak sepatah kata pun. Maka Xiaoya pun menghampiri Sun Yang. Hei Sun Yang, apa yang kau lakukan? Ucapnya berkata kepada Sun Yang. Aku lihat kau sangat tertarik kepada Lu Su. Kenapa tubuhmu sangat membatu? Ucap Mo Xiaoya kepada Sun Yang. Di sini Sun Yang pun terdiam sejenak. Ia pun tidak mengatakan sesuatu. Tapi ia berpikir bahwasanya Lu Su akan menemui komandan tentara Wei. Oke, kalau begitu aku memikirkan sesuatu yang aneh bahwasanya aku akan mengintainya dan kemudian aku akan mendapatkan komandan tentara Wei dan akan menghajarnya. Ucap yang hatinya dengan nada yang pesimis. Juga nada yang optimis karena ia akan menghajar tentara atau komandan tentara Wei. Oke, mau siapa? Kita akan mengikuti Ye Luyu kemanapun ia pergi. Kita akan mengetahui bahwasanya ia akan menemui komandan dari tentara Wei dan kita akan menyergapnya. Ucap dari Sun Yang kepada Mo Xiaoya. Lantas di sini Lu Su, Xiaoyu dan Ye Xiang bergegas untuk menuju bandar perjudian. Di sini pun mereka melihat judi-judi telah dipasang di sana. Dan Lu Su beserta Xiaoyu memandangi tempat tersebut sangatlah ramai. Mereka bergegas ke tempat yang dituju, tapi di sini nampaknya ada yang mengikuti Lu Su, yakni Sun Yang dan rombongan yang lain, yakni 4 master level pertama. Lu Su pun sebenarnya sudah tahu karena itu adalah rencana Lu Su untuk seseorang yang ada di sana karena ia telah mengikuti pondok pedang di Jianlu. Oke, kita tidak akan kelihatan di sini, ucap Mo Xiaoya kepada Sun Yang. Lantas kemudian Sun Yang mengatakan sesuatu kepada Mo Xiaoya. Hei, kau sangat berhati-hati karena ini di pondok pedang. Kalau kau tidak berhati-hati, kau akan dihajar oleh mereka. Ucapnya. Di sini mereka sebenarnya khawatir karena ia melakukan kerusuhan di pondok pedang atau Sword Heart atau bisa dikatakan di Jianlu. Karena itu mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa jika mereka kemudian bertindak aneh dan melakukan hal yang sangat luar biasa, maka mereka akan dihabisi oleh orang-orang yang ada di pondok pedang. Seketika itu Lu Su kemudian masuk ke tempat yang lain setelah bertemu dan menelusuri bandar judi keseluruhan. Tapi di sini nampaknya mereka pun kemudian masuk ke tempat yang aneh. Lu Su tiba-tiba masuk begitu saja bersama Xiaoyu dan juga Ye Xian yang mengikuti di belakangnya. Tapi Sun Yang pun berpikir bahwasanya ia akan menemui Lu Su, sang komandan dari tentara Wei.
Ketika itu Lu Su pun masuk saja dengan nyelonong. Mereka bertemu dengan seseorang yakni dari utusan Kaisar Surgawi dari langit utara. Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Ucap dari Si. Dia adalah utusan dari Raja Langit Utara. yakni utusan dari Fu Yuo. Oke, Mimi akan lanjut. Di sini kemudian beberapa saat kemudian, lantas Sun Zhuoyang pun datang dengan kekuatan yang sangat besar. Ia pun melemparkan sesuatu ke arah Si, yaitu pedang kematian milik Sun Zhuoyang. Seketika itu Si menyadari bahwa itu ada serangan yang kuat. Ia pun menangkisnya dengan pedang di tangan kirinya. Dias! Benturan besar pun terjadi di sana, yakni pertempuran antar master level 1 berlanjut. Si pun menyadari bahwasanya ada 4 master yang menyerang mereka. Mungkin ini adalah kekuatan yang besar, dan meskipun di sini Si adalah utusan dari Kaisar Surgawi Utara dan memiliki kekuatan elit, tapi kemungkinan dia tidak akan mampu untuk melawan 4 master level 1. Tiba-tiba di sini Sun Zhuoyang pun sudah mendarat di depan Lu Su dan 3 orang yang lainnya. Ia pun memandang dan tertawa dengan sangat terbahak-bahak. Akhirnya aku bertemu dengan kau, Lu Su. Kau akan aku hajar kali ini. Kau telah menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Ucap dari Sun Zhuoyang kepada Si, yakni sang level master 1, utusan dari Kaisar Langit Utara. Apa? Aku bukan Lu Su. Aku tidak mengenalnya. Apa kau salah orang? Ucapnya. Tapi di sini Sun Zhuoyang tidak menghiraukan perkataan dari Si. Ia dengan bersama 3 orang lainnya, sang master level 1 pun segera untuk menyerang. Tapi di penyerangan tersebut, lantas Sun Zhuoyang berkata, "Hai, kau tidak akan mengakui bahwa kalau kau mengakui kau akan dibunuh oleh seorang," ucapnya. 4 master level 1 pun bergegas untuk menghajar Si. Dengan kekuatan yang luar biasa, di sini Sun Zhuoyang pun bersiap untuk menghajar Si. Dia pun merilis pedangnya dan kemudian dia akan kepada Si. Ya, Sun Zhuoyang pun dengan gagah berani. Ia pun bersemangat karena telah menghadapi komandan dari tentara Wei. Di sini Si tampaknya mampu untuk menangkis kekuatan dari Sun Zhuoyang dengan pelindungnya. Tapi mungkin saja ini adalah hal yang aneh ketika ia harus bertarung melawan 4 orang. Ia pun kemudian mengeluarkan energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya, dan tubuhnya saat ini telah dilindungi oleh perisai. Sun Zhuoyang dengan kuat, ia pun mengayunkan pedangnya dan menebaskannya ke arah Si dengan kekuatan penuh. Terima ini. Kekuatan itu cukup luar biasa. Tapi tidak itu, kemudian seseorang telah datang, yakni 3 orang yang lain yang bersiap untuk menghajar Si. Tiba-tiba di sini Si kemudian terbang ke udara dan memakai energi spiritualnya untuk terbang. Meskipun di sini Raja Dewa yang lama telah membatasi bahwasanya orang-orang tidak akan mampu terbang secara jauh, tapi Si nampaknya di sini bisa untuk terbang dan menghindari serangan dari Sun Zhuoyang. Ia pun pergi ke atas dan dia pun kaget karena dia telah dihajar oleh Sun Zhuoyang dan 3 master level 1 lainnya. Nampak dari belakang teman Mo Xiaoya dan Sun Zhuoyang sudah ada di sana dan siap untuk memukul dan menendang dari Si, sang utusan dari Kaisar Surga, Kaisar Langit Utara. Si pun nampak kaget karena serangan itu telah telak akan mengenainya. Setelah ia terbang,
teman dari Mosioya pun siap untuk menendangnya dan dos, terima ini, ucapnya. Dan serangan pun terkena dan mengenai si dan si terjatuh. Dos. Oke, cerita akan berlanjut di lanjutannya. Oke.